Alhamdulillah, lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Fa innallaha wa'adal muttaqina fi qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tentunya pertama kali sangat patut kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti melimpahkan kepada kita beraneka macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula khatib berwasiat khususnya untuk dirinya dan umumnya untuk kaum muslimin. Mari wahai kaum muslimin, kita berusaha setiap saat untuk senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan iman dan takwa kita akan merasakan ketenangan, ketentraman hidup di dunia dan akan diberikan kenikmatan abadi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di tahun 1442 Hijriah ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perjalanan hidup kita di tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita maklumi bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami krisis ekonomi, termasuk juga krisis kesehatan. Wabah penyakit yang melanda sudah 6 bulan lebih dan belum ada tanda-tanda berakhir, berdampak kepada terjadinya PHK terhadap jutaan tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat ekonomi rakyat menurun drastis dan daya beli masyarakat sangat lemah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang kita sembah bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan kita dalam penderitaan ini sudah sekian lama? Saudara-saudaraku, justru inilah salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita para hamba-Nya. Sebab dengan keadaan seperti ini, banyak dari hamba-hambanya yang tersadar dan insaf dari maksiat-maksiatnya, kemudian bertaubat,
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang demikian itu menjadi kebaikan buat mereka. Bahkan kondisi yang kita hadapi saat ini belum seberapa jika dibandingkan dengan firman Allah dalam hadis kursinya, inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Rawahul Baihaqi an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Allah wa ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, sungguh aku ingin menurunkan azab kepada penduduk bumi, namun ketika aku melihat orang-orang yang menghidupkan rumah-rumahku, orang-orang yang menjalankan ibadah di masjid-masjid dan musalla, menyaksikan orang-orang yang saling mencintai karena aku mendengar orang-orang yang beristighfar pada sepertiga malam terakhir, maka siksaan itu aku jauhkan. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, mahlan anillah, mahlan fa innahu laula syuyukhun rukka wa syababun khusya wa atfalun rudda wa bahaim rutta la sabba alaikumul azab sabba. Sungguh Allah menunda, Allah menahan siksaannya, kalau bukan karena orang-orang tua yang rajin ibadah, kalau bukan karena pemuda-pemuda yang bertakwa, kalau bukan karena bayi-bayi yang sedang menyusu dan hewan-hewan yang sedang digembala, niscaya Allah sudah timpakan siksaannya kepada kalian secara merata. Saudara-saudaraku, mestinya sudah cukup pandemi COVID-19 ini menjadi peringatan keras buat kita untuk berhijrah dan berbenah diri serta memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita larut dalam kedurhakaan dan kemaksiatan yang menyebabkan Allah punya alasan untuk menimpakan azabnya yang lebih dahsyat lagi. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, fa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rizki semata-mata karena adanya orang-orang yang lemah. Dan dalam lain Rasulullah bersabda, innama yansurullahu adzil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kepada umat ini dengan sebab adanya orang-orang yang lemah yang senantiasa berdoa dan melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapakah mereka yang tergolong orang-orang yang lemah itu? Mereka adalah orang-orang tua yang kemampuan fisiknya sudah terbatas, para fakir miskin, janda-janda, anak-anak kecil dan para yatim piatu. Mereka itulah yang perlu mendapat perhatian dari kita, karena dengan sebab mereka Allah turunkan dan berkahi rizki dan penghidupan kita. Bahkan kecaman Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap mereka yang mengaku beriman tapi tidak peduli dengan kelompok orang-orang yang lemah di atas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu wa man ya Rasulullah? Qala man bata syab'ana wa jaruhu ja'in wa huwa ya'lam. Demi Allah, demi Allah, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tidur dalam keadaan kenyang
sementara ada tetangganya yang kelaparan padahal dia mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini khatib teringat pada peristiwa yang pernah terjadi belasan tahun yang lalu, sekitar tahun 1998, saat Indonesia ditimpa krisis ekonomi. Di suatu wilayah di ibu kota Jakarta, ada seorang bapak terkena dampak krisis yang sangat berat. Akibat krisis itu, dia menjadi pengangguran. Utang sudah bertumpuk di warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Barang-barang yang layak dijual sudah tidak ada lagi. Tibalah suatu hari di mana dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Namun apa yang dapat diberikannya? Sepeser pun uang tidak ia miliki. Dia mencoba berikhtiar untuk bekerja apa saja. Namun usaha tersebut sia-sia dan takdir Allah belum menghendaki dia memperoleh upah. Saudara-saudaraku, terpaksa ia pulang dengan tangan hampa. Anak-anak dan istri yang sudah menunggu sejak siang, mereka dalam keadaan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua mana yang tega melihat anak-anaknya merintih kelaparan? Mungkin kalau dirinya sendiri yang lapar masih sanggup dia tahan, tapi kalau sudah anak yang mengeluh kelaparan dan merintih kesakitan, saya rasa siapapun orang tua tidak akan tega membiarkannya. Ketika malam sudah larut, keluarlah sang bapak ini dari rumahnya menuju sebuah warung nasi dan memesan sebagaimana layaknya pelanggan warung nasi. Karena lauk pauk yang dipesan sudah dingin, maka pelayan warung berinisiatif untuk menghangatkan kembali menu pesanannya. Pada saat pelayan itu ke dapur, sang bapak bergegas membawa wadah nasi. Pemilik warung terkejut melihat sang bapak dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan tempat duduknya. Setelah diperhatikan, ternyata wadah nasinya hilang dibawa pergi oleh sang bapak. Dia tidak tega meneriakinya sebagai pencuri atau sebagai maling. Justru dengan sembunyi-sembunyi dia ikuti jejak sang bapak sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah keluarga malang itu, sang pelayan mendengar istri mengingatkan sang bapak bahwa perbuatan itu haram wahai bapak dan berdosa. Sang bapak berdalih, habis harus bagaimana lagi? Sementara anak-anak kita sudah kelaparan, mereka belum makan dari pagi. Akhirnya anak-anak pun makan dengan lahapnya sekalipun hanya dengan garam saja. Nasi pun sudah dingin. Adegan demi adegan didengar oleh pemilik warung yang membuat dia meneteskan air mata. Terbersit dalam hatinya untuk mengambilkan lauk pauk, tapi dia urungkan niatnya karena khawatir membuat malu keluarga malang itu. Saudara-saudaraku, peristiwa-peristiwa seperti ini tidak 1-2 kali terjadi, tapi banyak sekali dengan latar belakang yang sama, yaitu kemiskinan dan kesulitan mencari kesempatan bekerja. Namun banyak dari peristiwa tersebut tidak terekam oleh mata dan telinga kita. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini yang sama-sama kita maklumi, sudah 6 bulan pandemi COVID-19 melanda dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Inilah ladang amal soleh bagi mereka yang diberikan karunia rizki yang cukup untuk berbagi dan memperhatikan kelompok orang-orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan perhatian kita kepada kelompok orang-orang lemah dan dengan puasa-puasa sunat kita di bulan suci seperti ini, Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah segera hilangkan wabah penyakit yang sudah lama melanda dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yastahiqqul hamda wat ta'zim. Wa nashkuruhu ala ihsanihi wat takrim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim. Waradallahu man alihi wa ashabil ladzina faju bi jannatin na'im. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar waradallahu man arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ummahatil mu'minin wa sa'ir ahli was sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma asrif 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wad dharra wal ba'sa wasrif 'anna syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna du'aana wa raja'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina dzunubana wa sayyi'atina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.